Artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Terus artinya yang satu lagi, langsung artinya aja. Oke, langsung artinya yang 200. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungannya. Iya. Sudah, Amar. Jadi surat kedua ayat 221 sama 202 itu tadi adalah doa sapu jagat ya. Panjenengan ingat-ingat itu untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan sampai kita ini seperti ayat yang 200 atasnya itu Bu. Jadi yang di atasnya itu ayat 200 itu orang itu hanya mendapatkan dunia melulu. Jadi dia hanya dapat dunia melulu karena ya tidak beribadah tadi, tujuan hidupnya bukan mencari ridhonya Allah, kemudian dia mati, maka nikmat dunia itu diberhentikan oleh Allah. Jadi setelah dia itu meninggal dunia, segala nikmat dunia dan isinya yang diberikan kepada dia itu dicabut. Itu yang 200-nya Bu. Ya, dia hanya dapat dunia dan isinya, kemudian di akhirat dia mendapat siksa. Nah, itu bagi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik yang mati sebelum tobat, seperti yang disampaikan di surat ketiga ayat 110 tadi. Kebanyakan para ahli kitab itu dan manusia ini adalah orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik itu Bu, orang-orang munafik itu disebut orang-orang fasik. Jadi orang-orang yang tahu kebenaran tapi ternyata tidak mau melakukan, itu disebut orang-orang fasik. Jadi naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi setelah tugas Bu ya, terus tujuan tujuan, terus yang terakhir Bu adalah fungsi. Jadi fungsi hidup kita apa? Tadi jawabnya adalah sebagai hamba Allah, dan yang kedua sebagai khalifatullah. Itu sampean ingat-ingat bisa dibuat doa Bu. Jadi kalau misalnya dibuat doa ya gini, ya Allah jadikanlah tugas hidup kami ini untuk beribadah kepadamu. Ya Allah jadikanlah tujuan hidup kami ini untuk menggapai ridhomu. Ya Allah jadikanlah fungsi hidup kami sebagai hamba Allah dan khalifatullah di dunia ini yang rahmatan lil alamin. Nah, begitu. Itu bisa dibuat doa Bu. Ya, jadi itu panjenengan minta setiap hari. Kalau nanti hasilnya sudah sampai merasakan kedamaian itu, ketentraman itu, baik sebagai individu, panjenengan juga sebagai makhluk sosial. Seperti hari ini panjenengan sudah menebar rahmat tadi. Betapa bahagianya dari Bu Tati Nur Hasanah ini, kehadiran panjenengan luar biasa senangnya. Dan kesenangan itu ya menyebabkan orang lain senang itu, maka Allah akan membalas juga kesenangan. Makanya luar biasa perlu panjenengan bersyukur apabila punya teman-teman, yaitu teman-teman yang mengajak ke surga ya Bu. Tapi jangan sampai sampean punya teman-teman yang mengajak ke neraka, karena ternyata Bu, informasinya ke surga itu juga rombongan, ke neraka juga rombongan. Lah
ya Bu ya. Ada mereknya SM atau Soneta. Tahu Bu artinya Soneta? Koromaira mahal. Ya Bu. Surga, neraka terserah Allah lah. Tapi itu semuanya, jadi orang itu dimasukkan surga itu bukan di dunianya dia terus dulinan enggak, tapi dia itu benar-benar menata tugas hidupnya, menata tujuan hidupnya, dan berfungsi hidupnya di dunia selama dia hidup sampai meninggal itu dia derajatnya sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Jadi khalifah Allah, pemimpin itu nanti jadi apapun Bu, presiden bisa, menteri bisa, jadi pedagang bisa, pokoknya jadi apapun dia baik Bu. Ya, jadi tukang becak pun baik karena dia benar tadi loh Bu. Jadi itu yang harus panjenengan minta kepada Allah agar diberi teman-teman yang mengajak ke surga. Minta tolong sampean buka surat keempat 69 dan 70. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Terus 70-nya? Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Nah, itu tadi teman ya Bu, teman yang paling baik itu ternyata ibu-ibu yang solihah, suaminya solih, ya ibunya solihah, anaknya solihah. Jadi SS ya Bu, solihah. Jadi itu teman yang terbaik ya. Itu luar biasa betapa mulianya nanti kalau kita berhasil untuk naik surga itu, nanti tetangga kita itu para nabi dan rasul. Ya Bu ya, tetangganya itu loh Bu, nabi dan rasul. Tapi syaratnya harus taat tadi. AIR tadi, masih ingat? Tadi loh, banjir tadi loh. Apa AIR? Ya, taat sama Allah, taat sama Islam, taat sama Rasul. Loh. Sampean bisa taat sama Allah, taat sama Islam, taat sama Rasul, sampean harus punya guru. Sampean harus punya pembimbing, para habaib, para kiai, para ustadz, para ustadzah, para ibu dan bapak guru, kedua orang tua kita, itu semua adalah guru robbani namanya. Ya Bu, apa Bu? Guru robbani, disingkat GR, guru robbani. Ngerti GR? Oh gede rumah bisa. Jadi sampean itu kudu robbani. Lah robbani ki bapak robbani, ibu robbani, ibu-ibu wanita robbani itu kayak apa? Yang mengajak cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul. Tugasnya beribadah, mencari ridho Allah, masuk surga bersama-sama keluarga besarnya. Itu namanya bapak, ibu, anak, cucu robbani. Coba minta tolong surat ketiga ayat 79. Kayak apa sih robbani iku? Sampeyan biasailah kenal tau jeneng robbani. Biasa apa? Mereknya apa itu? Kudu. Ya pintar aja nih sing gawe kudung itu. Ya mereknya robbani ya. Ternyata baik Bu. Ibu yang sini sudah ketemu surat ketiga ayat 79? Sakit? Nah, yang keras ya Bu? Tidak wajar bagi seseorang yang Allah berikan kepadanya Alkitab
hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku. Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku. Bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang Rabbani. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, Bu, jadi sampean semuanya ini bisa menjadi ibu-ibu pengajian yang robbani, karena sing sampean baca itu Alkitab, yaitu Al-Quran. Nah, ya Bu ya, makanya kalau bisa ya Bu, hubung ini ketemu, nanti mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pengingat kepada panjenengan. M5 ya Bu, M5 ya, bisa Bu M5. M yang pertama ya Bu, membaca. M yang kedua menghafal. M yang ketiga melihat isi. M yang keempat mengamalkan isi. M yang kelima mendakwahkan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu harus dibacakan, harus dibaca seperti tadi, seperti ini Bu. Ini loh Bu, buka surat ini tentang robbani. Oh ini tentang. Lah itu misalnya sampean membawa catatan dan itu dicatat, yo sampean pinter. Otomatis kalau ditanyai sama teman-teman atau anaknya, ini loh deh generasi robbani, baca itu, ini ayatnya ini gitu. Jadi sekarang sudah gampang ya Bu ya. Lah jadi tolong itu, lah orang tua itu selalu berdoa kepada Allah. Masih ingat doanya Bapak Ibu kita, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Loh Bu, jadi sampean itu supaya di mata kedua orang tua kita, panjenengan itu adalah mutiara-mutiara yang terindah, intan-intan yang terindah. Loh Bu, jadi sampean itu didelok karo bapak ibu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kalau sampean melakukan seperti ini, bapak ibu dan leluhur sampean itu, matur nuwun putuku, matur nuwun anakku, kowe kok gelem ngaji, kowe kok gelem sholat, kowe kok gelem donga bareng-bareng. Itu bahagianya bukan main ayah ibunda kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, Bu. Jadi begitu ya Bu. Makanya panjenengan harus dalam hidup ini terus ya Bu ya, berupaya menjadi, kalau sudah menjadi baik sampai berusaha menjadi lebih baik. Kalau sampean masih kurang baik, menjadi baik. Kalau kemarin sholatnya masih bolong-bolong, sekarang harus digenepi. Kalau sudah digenepi, ditambah sunah-sunahnya. Kalau kemarin sudah sholat tapi belum khusyuk, mulai Mi'raj ini, Isra Mi'raj malam ini berarti harus belajar namanya sholat khusyuk ya Bu. Bisa ya Bu? Khusyuk, konsentrasi gitu ya Bu ya. Terus ada sholat yang namanya sholat daim. Ada yang tahu SD sholat daim? Kira-kira apa itu artinya sholat daim ini? S apa Bu? Belakangnya A. Sholat sholat setia. Nah, sholat itu perlu setia Bu. Setia itu seneng no, gemar no. Seneng pokoknya dari sampai lu. Pokoknya hidup ini ternyata menanti sholat. Itu wali sampean. Wali daya. Nah, sing anak kan jadi wali daya, ana wali murid. Ya, wali nikah bapake. Nek sampean karo bojo sampean tingkate wali daya. Jadi wali yang berdaya.
Lah supaya berdaya, daya lho Bu, daya ngerti daya to. Daya listrik iki piro iki? Oh, 1000 watt. Wah. Lah daya sampean ini harus diberdayakan ngono lho Bu maksudnya. Ya Bu. Ya wis ngaji, aku wis ngaji Yasin, Pak. Nah, mari ngono Yasin niku le tak takoki sampean. Atine Quran ku surat apa? Jawab. Yasin tuh. Jadi ki manglo fangki manglo. Fisike oke, sehat, akale cerdas, nafsune mutmainah. Itu ngerti mutmainah. Atine tenang, atine damai. Malah panas juga kepanasan, adem juga kademen. Ya, pokoknya selalu hidup, selalu bisa menghidupkan. Nek kaya pemuanas ya iso ngademi nang keluarga. Nek kademen ngene iki iso ngangetno mbah bakar opo. Aja bakar. Aja bakar sing berbahaya ngene. Ya, pokoknya kehangatan itu kaya apa itu ibu-ibu sholihah itu bisa aja kreatifnya itu. Pokoknya urip ki kaya BJN. Omah iki lho, omah Ibu Tanti iki lho, kaya BJN. Apa BJN? Oh, Bojonegoro. Omah kok jenenge Bojonegoro. Apa kira-kira BJN? Jadi Kanjeng Nabi, omah ibu-ibu sing sholihah iku dadi taman BJN. Apa BJN? Baiti Jannati lho. Omahku Bojonegoro BJN. Jadi ya Bu, jadi sampean semuanya wis. Nah ibu-ibu sholihah wis tak sampean membawa, menjadikan menata rumah-rumah panjenengan jadi taman-taman surga. Suami sampean kerasan di rumah, anak-anak dengan kerasan di rumah, karena sampean menciptakan baiti jannati. Loh Bu, kira-kira seneng gak Bu hidup damai tentram ngono? Seneng ya Bu? Nah, itu cita-cita kita ya Bu. Jadi jangan sampai hidup ini sebentar, setelah itu kita meninggal, kita malah merana, kita susah. Jangan ya Bu. Karena itu sampailah dan senang di barzah itu ya karena nong kene wis kita minta ngono lho Bu. Jadi sampean kira-kira yang masih hidup ini doanya kira-kira gimana? Ya Pak. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur, gitu, bil barokah, terus wabid taatillah, sihat wal afiyah, terus wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kelak aja saiki ngurung pisangu pengen mati. Jangan jaluk umur panjang ya Bu. Lah doa itu untuk dirimu, suamimu, anak cucumu dan muslimin muslimat sak dunya. Ya Allah, berikanlah panjang umur. Kalau misalnya yang sudah meninggal Bu, doanya gimana Bu? Ya Allah, anjilir rahmah wal maghfirah wan nikmah wal jannah. Ya Allah, jadikan kuburan guru-guru kami, bapak ibu kami yang sudah wafat, teman-teman kami muslimin muslimat jamaah Yasin Tahlil, ya, ini menjadi baiti jannati. Di sana juga ada baiti jannati Bu, di barzah itu. Di situ taman-taman surga juga Bu. Tapi belum lengkap Bu ya, baru wis berapa persen. Tapi nek sampean pas mau wales salat, ya sampean males ngene iki, gak gelem sregep ya. Malaikat sing bangun istana surga sampean iki yo klewas niku aras-aras segala apa kan. Aras-aras lho kan demen kabeh Pak. Gak semangat belas aku yo gak semangat. Jadi sampean itu dibangunkan rumah di surga Ibu. Di barzah itu juga dibangun. Ya, disiapkan. Nah, coba minta tolong lihat Bu, inilah rombongan ke surga. Surat ke-39 ayat
73 sampai 75. Ini berantai ya, yang sebelah sana yang belum. Semuanya pokoknya baca. Yuk, silakan Bu. Ini Bu ini yang sebelah sini. Suratnya Az-Zumar 73. Surat Az-Zumar ayatnya 73. Berantai ya Bu dari inilah rombongan. Ya mudah-mudahan nanti jenengan bisa rombongan itu. Sambil saya tirukan Bu. Dan orang-orang yang bertakwa Dan orang-orang yang bertakwa diantar ke dalam surga diantar ke surga berombongan. sehingga apabila mereka sampai kepadanya Iya. surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Nah, jadi ada ucapan ya Bu, sampingnya Bu, sampingnya salam sejahtera Ibu. Bu, ada SS lagi ya Bu. Jadi sampean itu nanti disambut selamat sejahtera ibu-ibu, selamat datang ibu-ibu gitu. Diucapkan setelah pintu surga itu dibuka, sampean masih ingat di surat Yasin itu ada apa itu? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Loh. Jadi disambut sama Gusti Allah sendiri. Selamat sejahtera. Terus para malaikat-malaikat penjaga surga itu juga selamat datang ibu-ibu. Ibaratnya sampean koyo ning anu kantor-kantor sing api-api lho Bu. Lah anu ya Bu ya. Penyambutannya excellent ya Bu ya. Ramah-ramah. Silakan ibu-ibu masuk. Minta ya, iya. Minta minum apa Ibu? Minta makanan apa? Semua diberikan begitu. Ya Bu ya. Terus ayat 74 ya Bu. Yang keras. Oke, artinya Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janji kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka keluarga itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. ya, jadi janjinya Allah ternyata bagi ibu-ibu yang solihah tadi, ternyata janji Allah itu pasti ditepati. Itu ya Bu ya. Beda dengan manusia, kadang-kadang janjinya ini ada yang tidak ditepati ya Bu ya. Ya mungkin karena apa? Karena udur ya Bu ya, tidak bisa menepati. Tapi kalau Allah itu tepat janji. Oh ini toh surga yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dulu. Oh jare Kanjeng Nabi biyen iki ya swargane. Oh jarene agama Islam lah begitu. Terus 75 Ibu. Yang keras Bu, dekatkan ya, miknya dekatkan miknya Bu, supaya keras Bu. Sing cetha ya, maca ya Bu. Yang cetha ya Bu, cetha itu Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka, hamba-hamba Allah, secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jadi itu tadi biar di situ aja. Itu tadi ayat tentang masuk surga secara apa Bu? Berombongan. Ini juga berombongan kan Bu? Loh, kolektifnya bisa Bu. Ya, nanti kalau panjenengan berhasil, nanti panjenengan minta sama Allah mungkin bisa jadi teman pengajian ibu ini. Ini teman lagi siapa lagi Bu? Ibu ini, oh Pak Ustadz dulu pernah ngisi sekali itu waktu hujan-hujan itu siapa ya namanya? Ya dicari Bu, ojo terus sampean masuk meneng wis linguk dhewe wis njupuk apa makan yang enak-enak wis lali daratan. Bapaknya gak digoleki ya. Ya, jadi kalau jenengan berhasil masuk, jenengan begitu ya nyari gitu. Jadi tapi ya Bu ya, ini harus belajar suci yang namanya toharoh itu. Jadi ibu-ibu harus ngerti toharoh. Ya Bu, apa toharoh artinya? Suci. Karena pelajar apa jenenge pramuka biyen eling. Suci
Ya, itu saya singkat UHPPS. Kira-kira singkatannya apa? UHPPS. Dudu iku sing nyoblos-nyoblos iku KPS iku lan. KPS ana sing dadi panitia ta. Ya nek dadi panitia ya makan yang bervitamin kok. Dadi panitia gak tau makan akhirnya ambrek. Mari coblosan ambrek sampean dadi gawe ya. Ya U-nya Bu ya, ucap tirukan, ucap. P pikiran. H hati. P perbuatan. S suci. Loh. Jadi sampean iki kudu duwe UHPPS. Lah supaya S sampean harus ngerti toharoh, ngerti belajar bersuci. Ada hadas kecil, ada hadas besar, ya. Dan ada suci secara dohir, suci secara batin. Termasuk sampean tidak punya penyakit gila. Itu gila nih, gilan, ya Bu. Itu penyakit yang berbahaya Bu. Dan itu penyakit itu tidak bisa menyebabkan panjenengan masuk surga. Jadi jenengan harus disucikan dulu, harus ditoharohkan dulu. Nabi Muhammad mau Isra Mi'raj, ya Bu, itu dibedah dadanya Bu. Ya Bu ya, dengan apa Bu? Dicuci dengan air Zam-Zam. Sama siapa? Malaikat Jibril. Nek sampean supaya bisa naik ke langit, wusul nyambung khusuk mau lo, orang gelayar sampean kudu tobat, istighfar, sholawat, singkatannya ITS apa Bu? Waduh jeneng sukolilo ya ape haji be. Jadi sampean nek mari isak ngene iki ya Bu, eling-eling sampai subuh sampean ngakeh-ngakehno astagfirullah wa atubu ilaik. Iki sing paling pendek iki. Astagfirullah iku istighfar, wa atubu ilaik iku jenenge tobat. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Jadi itu paling kecil, paling pendek. Jadi istighfar paling pendek apa Bu tadi? Astagfirullah wa atubu ilaik. Lah ngono to. Terus sallallahu ala Muhammad diwaca mari isak sampai subuh datang fajar itu Bu. Ya. Jadi fajar itu tempatnya istighfar tobat mau supaya sampean jadi suci, iso wusul, iso nyambung ning Gusti Allah ya Bu. Lah nek mari subuh Bu sampai apa? Isak ya Bu, sampean maca tasbih, iso tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak-banyak tasbih ya Bu. Mari subuh sampai isya. Nah, saya dulu dikasih oleh guru saya, sekarang saya berikan ke jenengan. Ya Bu, ya maksudnya iku sampean sambil melakukan pekerjaan, zikir dalam hati ngono lho Bu, ora kok terus manteng gak lapo-lapo ya terus piye tugase. Ya bertugas ya sebagai apapun toh Bu, ya masa mau lho. Ya umbah-umbah ya ngulang sebagai guru ya nek pedagang ya kolakan ning pasar ya pokoknya terus bekerja terus, gak boleh meneng-meneng, gak boleh. Kudu gerak. Ya, kudu gerakan, digerakkan tubuh ini. Jangan sampai tidak bergerak. Karena kalau tidak bergerak berarti apa Bu? Mati loh, mati. Nek tidak banyak bergerak nanti sampean kena stroke. Loh, ya apa? Nek stroke gak iso bergerak. Makanya sampean gerak, ya kayak zikir, kayak ngaji ku bergerak semua ini. Ya, saraf-saraf kita. Itu tadi rombongan kemana Bu?
surga. Lah syaratnya kudu suci ya. Surga itu suci, mau dimasuki oleh orang-orang yang suci, maka sampean dibutuhkan toharo. Untuk bermasyarakat, kita sebagai hamba Allah dan makhluk sosial juga pergaulannya harus suci, tidak boleh punya gil tadi loh Bu. Gil itu adalah penyakit iri hati. Coba sampean lihat di surat 59 ayatnya 10 Bu, Al-Hasyr Bu. Minta tolong dibacakan yang keras.